Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Majlis Islam, mudah-mudahan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Begitu banyak nikmat Allah yang anugerahkan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, nikmat umur, dan juga yang terpenting dan khususnya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga menghantarkan kita pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah bersyukur kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam salat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai tanda cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah gemar bersalawat, kita akan mendapatkan syafaatul uzma di kemudian hari nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati akhina fillah Ustaz kita Ustaz Haji Ahmad Hanafi Zain, pengurus Majlis Islam yang saya hormati, dan para hujjah, para sesepuh. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka pelajaran kita Bapak Ibu dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita banyak mengkaji tentang apa? Tentang apa ada yang jawab ya? Tentang lupa. Nah, disitulah namanya faktor maklum. Ya, saya ulang sedikit. Yang kita kaji beberapa kali tentang iman, tentang iman, ya kan? Ayatnya dalam surah Al-Hujurat penting, Bapak Ibu sekalian. Kita kaji tentang iman itu sangat penting. Kenapa? Yang akan mengantarkan kita masuk ke surga apa? Iman. Sehebat apapun ibadah kita tanpa iman, nol, nggak ada artinya. Maka iman itu sangat penting. Apa kata Allah? Coba kita perhatikan lagi ayatnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15, ya kan? Ya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun. Sesungguhnya yang dikatakan beriman itu adalah siapa mereka? Alladzina amanu billah. Alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu. Itu syaratnya. Yang dikatakan beriman kepada Allah dengan benar-benar beriman adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasul wa rasulihi wa lam yartabu. Syaratnya apa? Tidak ragu, tidak ragu-ragu sedikit pun. Kalau masih ragu, belum dikatakan begitu. Kemudian apa perintah selanjutnya? Summalam yartabu wajahadu. Kata Allah, ciri orang beriman itu adalah jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjuang, mau berkorban karena cintanya kepada Allah, karena imannya kepada Allah dan Rasulullah itu, maka dia mau berkorban, bukan berkurban, berkorban. Kalau berkorban salah satu di antaranya berkorban, tapi mau berkorban. Orang kalau cinta, Bapak dulu waktu muda cinta kepada istrinya sebelum nikah, kira-kira mau berkorban nggak? Mau berkorban. Tengah malam datang juga ke rumahnya. Iya, iya atau tidak? Iya. Iya, nggak boleh bohong. Itu pasti. Karena cinta. Sekarang kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mau berkorban? Mau.
Yuk kita berkorban. Salah satu di antaranya berkorban. Jahadu bi amwalihim, dengan harta. Kenapa harta Bapak Ibu? Kenapa Allah katakan kok harta? Yang dijulukan Allah di sini harta. Bi amwalihim, enggak wa anfusihim dulu enggak, tapi harta. Karena manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Siapa yang cinta sama harta? Cuma nunjuk. Ada nggak? Siapa yang cinta sama rumahnya? Nggak ada. Siapa yang cinta sama mobilnya? Nggak ada. Siapa yang cinta sama kebunnya? Kalau punya kebun, pasti cinta. Maka Allah dulukan yang paling dicintai. Contoh Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk dikorbankan apa? Anaknya yang paling dicintai Nabi Allah Ibrahim, yang diminta-minta selama berpuluh-puluh tahun. Itu yang disuruh Allah, diperintahkan untuk dikorbankan. Nah, maka Allah di sini mengatakan wajah hidup bil amwal, harta. Maka kalau kita punya harta, jangan ragu. Jangan ragu kepada Allah. Pasti diganti. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti diganti Allah. Tapi karena kita ini karena terlalu cinta, masih ragu. Maka Allah katakan di ayat tadi, walam yartabu, tidak ragu-ragu kepada Allah. Allah tidak ragu kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, kepada ayat Al-Quran, kepada hadis-hadis Rasulullah. Maka Allah dahulukan di sini wajahadu bi amwalihim, berjihad, semangat untuk apa? Mengorbankan hartanya. Di antara harta yang dikorbankan adalah apa? Uang. Tidak punya uang kan? Korbankan hartanya. Mari Bapak Ibu, kita berkorban. Berapa hari lagi? Ini tanggal berapa Zulhijjah? Berapa Zulhijjah? 5 4. Hari yang kelima. Hari yang kelima, ya kan? Kelima. Berarti tinggal 5 hari lagi. Ya, mari kita siapkan yang mau berniat untuk berkorban, maka kita siapkan untuk berkorban. Maka Allah dahulukan di sini wajahadu bi amwalihim, baru wa anfusihim, kata Allah fi sabilillah, baru jiwa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada amal yang paling terbaik di 10 Zulhijjah ini melebihi ibadah seperti seorang yang berangkat melaksanakan jihad, berperang di jalan Allah dengan jiwa raganya dan dengan hartanya, dan dia tidak pulang, tidak kembali lagi ke rumah dengan harta dan jiwanya itu. Kenapa? Terbunuh di jalan Allah. Itu adalah ibadah yang terbaik di 10 Zulhijjah ini. Maka hari-hari yang terbaik dikatakan Allah adalah
Di antaranya adalah di 10 Zulhijjah ini. Kapan hari yang terbaik itu? Jatuhnya 9 Zulhijjah. Hari yang terbaik. Seperti malam terbaik. Di antara malam yang ada adalah malam Lailatul Qadar. Hari yang terbaik di antara hari yang ada adalah kapan? Kamis atau Jumat? Kalau hari yang terbaik dalam satu minggu adalah hari Jumat. Hari yang terbaik dalam satu tahun adalah hari Arafah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hubungkan ayat ini pada ayat yang lain tentang iman tadi. Mari sebelum kita masuk tentang amal-amal apa saja yang sangat baik kita lakukan di 10 Zulhijjah ini. Karena Rasulullah tidak memperinci ibadah apa yang harus kita lakukan terbaik. Tapi para alim ulama memperinci amal-amal apa sajakah yang terbaik. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan ayat yang saya bacakan tadi tentang ayat iman. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini setiap hari yang namanya manusia pasti mengadakan apa? Perniagaan, jual beli, siapapun saja. Jual beli itu bukan hanya buka warung saja. Yang namanya jual beli itu ada 3 macam. Bapak Ibu sekalian, perniagaan itu ada 3 macam. 1, jual beli dengan sesama manusia di antara kita. Jual beli. Kalau saya beli, orang jual. Kalau saya jual, orang beli. Jual beli, perniagaan. Perniagaan itu ada yang untung, ada yang rugi pasti. Pasti rugi ya? Pasti ada rugi, ada untungnya. Tidak selalu untung. 1. Yang kedua, perniagaan manusia kepada setan, iblis. Perniagaan tidak pernah ada untungnya. Siapa yang melakukan perdagangan terhadap setan itu? Orang-orang yang melakukan ibadah atau amal musyrik. Itu adalah perdagangan antara manusia dengan setan. Ketiga, ada perniagaan yang paling menguntungkan dan menyeret akhirat. Apa itu perniagaannya? Kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, perniagaan yang paling menguntungkan dunia akhirat adalah perniagaan kita dengan Allah. Allah beli, kita jual. Tapi sangat menguntungkan. Padahal modal yang kita punya itu adalah dari Allah, milik Allah. Tapi Allah masih mau mengadakan jual beli dengan kita. Begitu pemurahnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada hamba yang beriman. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayatnya. Dalam surah As-Saff. Surah As-Saff itu surat ke-61. Surat ke-61
ayat 10 dan 11. Ayat 10, 11 sampai 12. As-Saff surat ke-61. Sudah ketemu? Sudah. Baik, kita baca sama-sama. Kita baca supaya kita berpahala bacanya. Silakan Ustaz. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijarah. Hal adullukum ala tijarah. Tunjikum min adabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Sadaqallahul Azim. Sangat jelas gamblang, hampir mirip-mirip dengan ayat yang menjelaskan tentang iman dalam surat Al-Hujurat itu. Coba kita perhatikan ayatnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita ini beriman atau tidak? Alhamdulillah beriman. Hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan perniagaan? Siapa yang menunjukkan perniagaan ini? Allah. Maukah aku tunjukkan perniagaan yang terbaik, kata Allah, ala tijaratin, yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Sebab perdagangan tadi yang saya jelaskan ada 3 ya. Perdagangan atau apa namanya, jual beli antar manusia dengan manusia, itu bisa untung bisa rugi, dan bisa bohong, bisa menipu. Yang kedua, jual beli dengan setan, perbuatan syirik. Sekarang Allah tunjukkan kepada kita ada jual beli, ada perniagaan yang terbaik, kata Allah. Dan perniagaan itu, kata Allah, akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, dunia dan akhirat. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman dengan baik, beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah. Yang kedua, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Rasulullah, percaya yakin kepada hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Sekarang yang dibawa oleh Rasulullah apa?
yang paling utama. Islam. Apa arti Islam? Tunduk, patuh. Itu artinya Islam. Tunduk patuh pada perintah dan larangan Allah. Itu artinya Islam. Kita jangan mengatakan saya Islam, benar-benar sungguh-sungguh saya Islam. Boleh berkata begitu, boleh, bagus. Tapi sudahkah kita Islam yang sebenarnya? Sudah kita tunduk dan patuh pada perintah dan larangan Allah? Kalau sudah, alhamdulillah. Tapi kalau belum, setengah-setengah, seperti apa yang dikatakan Allah dalam ayatnya kan? Allah pilih di antara hamba-hambanya untuk menerima Al-Quran. Tapi manusia terbaik pada 3 golongan manusia dalam menerima Al-Quran. Pertama, zalim li nafsi, menzalimi dirinya. Terima Al-Quran dari Allah, tapi dia tetap menzalimi dirinya, tetap banyak melakukan kemaksiatan. Yang kedua, muqtasid, golongan yang pertengahan, taat tapi juga banyak maksiat. Golongan yang 3 yang terbaik, sabiqun bil khairat, segera dengan banyak melakukan amal-amal soleh dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terusan ayatnya, apa kata Allah kalau kita mau berniaga dengan perniagaan yang menguntungkan di akhir tadi? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahidu fi sabilillah. Allah katakan lagi dalam ayat ini, tujahid, berjuang di jalan Allah. Dengan apa berjuangnya? Bi amwalikum, dengan hartamu. Dengan harta. Kemudian dengan apa lagi? Wa anfusikum. Allah lagi-lagi mengatakan bi amwalikum, didahulukan kata-kata amwal. Dengan hartamu duluan, baru wa anfusikum. Kenapa demikian? Sekali lagi kita ulangi, bahwa kita ini sangat mencintai harta, Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang kita lebih mencintai harta daripada anfus. Nyawa kita sendiri kadang-kadang kita lebih mencintai harta. Iya atau tidak? Berapa banyak orang suruh orang bunuh dengan harta demi keselamatan jiwa. Ya, harta kita ini sangat cinta. Dengan cinta kita pada harta itu akhirnya kita pelit. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Pelit atau enggak? Pelit atau enggak? Pelit. Apa kata-kata lain itu? Medit. Apa lagi? Pikir. Maka kalau Rasulullah itu, ya kita sih bukan ukuran Rasulullah, ya, itu ukuran kita. Dalam istilah kata-kata, harta itu jangan disimpan di hati, tapi digenggam di tangan. Kalau disimpan di hati, nggak boleh keluar, susah keluar. Karena disimpannya terlalu dalam. Padahal tidak akan dibawa mati.
Di bawah dengan? Enggak. Tapi kenapa? Nafsu lebih mencintai. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billahi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, kata Allah, kalau kamu tahu bahwasanya perniagaan yang terbaik itu adalah perniagaan atau jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jual beli itu termasuk apa? Salat. Satu jual beli kepada Allah. Ada ayatnya, tapi kalau kita bahas semua nanti nggak cukup waktunya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas. Kita masuki tentang apa? Apa namanya? 10 hari Zulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 hari Zulhijjah ini ada di antaranya zikir yang terbaik. Kalau di waktu tanggal 9 Zulhijjah nanti yang terbaik kita baca adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak dan perbanyak doa. Bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Arafah itu terbaik dibaca zikirnya. Kalau yang tahu, kalau manasiknya bagus, matang, waktu mau berangkat, itu yang terbaik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu banyak doa pada Allah, karena hari itu hari yang terbuka pintu langit. Tidak ada hijab di antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang disunnahkan berpuasa, yang tidak melaksanakan ibadah haji, berpuasa sunnah, namanya sunnah Arafah. Apa kebaikannya? Apa hikmahnya? Menghapus dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu, dan setahun yang akan datang. Maka mari kita laksanakan nanti puasa sunnah Arafah di hari Kamis. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat sehat walafiat bisa melaksanakan puasa sunnah Arafah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada zikir yang juga baik kita baca dari awal kemarin sampai dari 1 Zulhijjah. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah punya catatan atau sudah pernah dengar atau sudah pernah belajar. Zikirnya yang terbaik adalah La ilaha illallah adada al-zuhur, La ilaha illallah adal amwajil buhur, La ilaha illallah adal nabati wal syajar, La ilaha illallah adal qatri wal matar, La ilaha illallah adal lamhil uyun, La ilaha illallah khairun mimma yajma'un, La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yanfadhi as-sur. Ini baik sekali dibaca setiap hari. Kita baca paling sedikit 10 kali. Kita ulang-ulang. Dan jangan lupa di sepanjang 10 Zulhijjah ini perbanyak zikrullah, mengucap La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Perbanyak. Pagi, siang, sore, malam, perbanyak. Perbanyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Al-Quran itu apakah harus baca dari awal? Boleh, bagus. Baca surah Ikhlas, apakah baca Al-Quran? Termasuk baca Al-Quran. Baca ayat kursi, baca Al-Quran. Surah Al-Mulk Al-Quran, surah Yasin Al-Quran, semua itu Al-Quran. Baca Al-Quran perbanyak di 10 Zulhijjah. Karena Rasulullah tidak memperinci ibadah apa yang terbaik yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini.
Para ulama mengatakan salah satu asal di antaranya adalah perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikrullah. Kemudian juga kita disunahkan bagi yang sehat puasa sunnah. Kemudian apa lagi? Sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu apa? Apakah sedekah itu hanya berbentuk benda? Tidak. Bertasbih itu sedekah. Iya atau tidak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sedekah. Itu ada riwayatnya. Ketika Rasulullah pada satu pertemuan para sahabat diadakan apa? Dana. Salah satu di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah untuk memberikan sedekah ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Rasulullah? Ucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tapi kalau ada harta ya jangan terlalu pelit juga. Subhanallah alhamdulillah, hartanya ada tapi di situ bukan pelit namanya. Saya subhanallah aja, alhamdulillah, tapi simpanannya masih banyak. Jangan juga, ya atau tidak? Iya. Baik-baik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak salawat. Perbanyak salawat. Sehari 1000 atau 1000 kalau bisa. Ya 1000 itu paling berapa? Enggak sampai 1 jam. Bisa 1000. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai 1 jam. 1000 kita bersolawat. Asal mau istiqomah. Tapi kalau nggak istiqomah nggak bisa. Istiqomah. Duduk sebentar, ambil waktu, ambil tasbih, bersolawat. Kemudian istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Ini kadang-kadang kita lupa. Puasa kita lakukan sunnah, tapi sholat sunnahnya malah ditinggalkan. Padahal sholat sunnah itu termasuk itu yang sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah. Sujud itu sangat dicintai oleh Allah. Puasa bagus, puasa sunnah. Sujud sholat sunnah bagus, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Maka kesempatan di 10 Zulhijjah ini, mari kita perbanyak sholat sunnah. Apa saja? Duha, ya, tahajud, witir. Kalau belum pernah kita witir malas, sekarang gemar sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat apa lagi? Sholat tasbih, bagus sekali. Sholat tasbih bagus sekali, sangat bagus. Dapat itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah ini kita kalau yang berkorban kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Hanafi, jangan potong rambut dan kuku. Kalau yang sudah berniat untuk potong kurban, sunnah, bukan membatalkan korbannya, sunnah, makruh hukumnya. Jadi bukan batal, wah nggak ada pahala saya korban kalau cukur, bukan, hanya makruh saja. Tapi alangkah baiknya kalau tidak dilakukan. Kalau yang sudah berniat untuk berkorban. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tanggal 10 nanti 11, 12, 13 perbanyak takbir. Perbanyak takbir.
bukan perbanyak la ilaha illallah. Di situ perintahnya perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahillah. Perbanyak 10, 11, 12, 13, 3 tasyrik dan hari ke-10. Jadi 4 hari kita perbanyak. Kapan berakhirnya? Tanggal 13 sholat asar. Maghribnya sudah enggak lagi. Barangkali 12-an. Maghrib masih takbir juga. Tanggal 13 sudah enggak sampai asar. Kemudian yang terbaik lagi yang kita lakukan di 10 Zulhijjah itu adalah memotong hewan kurban. Itu yang terbaik, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perbanyak amal-amal ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan pahala yang besar pada kita semuanya di 10 hari Zulhijjah ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.